Selamat datang kembali di channel Yuda Media HD. Di subscribe karena ini jaminan mutu. Di buzzer RP React Politik kita akan meriak semua hal tentang perpolitikan dalam negeri. Masih ingat nggak kita pernah cerita ada satu partai namanya Partai Sri, Partai SRI yang secara spesifik mengusung nama Sri Mulyani sebagai calon yang mereka ajukan, tawarkan ke masyarakat Indonesia untuk dipilih menjadi presiden. Sayangnya waktu itu Partai Sri tidak lolos verifikasi KPU, jadi tidak bisa melenggang ke pemilu. Tapi benar ketika kita membahas sosok dari Sri Mulyani, wanita yang pernah dinobatkan sebagai wanita berpengaruh di dunia, pernah menjabat sebagai Direktur Bank Dunia juga. Ini menarik. Karena di tangan Sri Mulyani kita rakyat itu merasakan dampak yang signifikan. Ada perubahan bagus di Kementerian Keuangan. Paling tidak menurut saya begitu. Kalau saya tanya seluruh jajaran Kementerian Keuangan yang dulu disebutnya masa jahiliyah, sampai sekarang mereka merasa bahwa saya bisa hidup tenang mengerjakan tugas sebagai ASN di Kementerian Keuangan dengan baik, dengan lurus, tanpa saya harus korupsi, karena tunjangan cukup, karena pendapatan sudah dipenuhi, dan ada KPI yang mengukur kinerja saya, sistem yang menggovern atau mengatur kita dengan baik. Itu Anda boleh tanya kepada ribuan pegawai negeri Kemenku, terutama mereka yang dulu pernah merasakan zaman jahiliyah sampai sekarang. Itu adalah achievement, dan Kementerian Keuangan dalam hal ini mendapatkan recognition mengenai reform itu. Ada reformasi dalam tubuh Kementerian Keuangan untuk berbenah menjadi lebih baik ya. Karena emang tangan dingin banget nih. Pernah menjabat di Bank Dunia juga nih, Sri Mulyani. Ini orang top nih. Jadi kalau misalkan Pak Prabowo lagi mikir-mikir posisi Menteri Keuangan, kayaknya ada beberapa dari kita masih berharap kayak Sri Mulyani ini masih diberi tempat di kabinetnya Pak Prabowo gitu ya. Karena emang orang top ini, orang top. Nah, ngomong soal keuangan juga nih, kemarin sempat geger ada laporan dari PPATK ketika rapat dengan anggota DPR menyebutkan bahwa anggota-anggota Anda, bapak-bapak DPR, bapak-bapak anggota Dewan, itu ada yang banyak terjerat kasus judi online. Waduh, ngomongin kasus ke orang yang sedang berkasus. Berani bener nih PPATK. Jadi berarti yang dituduh tuh orang-orang di DPR nih. Terus PPATK cerita, Pak, anggota Anda gitu. Ada yang terjerat kasus judi online gitu. Jadi ada lebih dari 1.000 orang itu 1.000 orang loh. DPR, DPRD sama sekretariat kesekjenan ada. Lalu transaksi yang kami potret itu lebih dari 63.000 transaksi yang dilakukan oleh mereka-mereka itu, dan angka rupiahnya bisa saya sampaikan? Ya, angka rupiahnya hampir 25 miliar di masing-masing. Jadi ada lebih dari 1.000 orang itu. Jangan judi, jangan judi, jangan berjudi. Saudara, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK mengungkap temuan adanya sekitar 1.000 anggota DPR dan DPRD di seluruh Indonesia diduga bermain judi online. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Gak ada rokok, gak ada tai juga, gak ada yang ngancok. Kita rusak, punya kita rusak. Mak kita gak ada. Yang mana lu? Gak enak juga kan? Pecat aja, pecat. Pecat aja, gak enak juga. Oke. Gue makin yakin itu udah bukan masalah akut lagi, tapi udah masalah kronis. Judi online. Ini agak miris ya kita ngelihat anggota dewan, wakil kita loh teman-teman semuanya. Anggota dewan, wakil kita yang sudah dibayar mahal-mahal, gajinya itu banyak mereka. Lebih banyak daripada gaji kita, dan malah terjerat kasus judi online. 9 dari 10 orang Indonesia itu nganggap Pak Jokowi bagus gitu, baik. Iya. Nah yang abang kutip-kutip tadi itu 1 di antara 10 bang, alias minoritas. Jadi gini deh,
Ada beberapa orang menggunakan fakta kurs rupiah yang melemah terhadap dolar itu jadi salah satu bahan nih yang digoreng terus ya kan untuk nunjukin betapa buruknya kinerja Jokowi di akhir kepemerintahannya, justru rupiah melemah dan seterusnya tanpa melihat gambaran lebih besar. Karena dolar menguat itu atau mungkin kurs-kurs negara lain itu juga mengalami hal yang sama, tertekan oleh dolar gitu. Artinya emang kondisi global begini gitu. Kemudian Indonesia harus paling baik sendiri, ya kan nggak bisa gitu juga penggarisnya buat ngukur ya kan. Mesti fair juga nih, kondisinya perangnya gini nih di ekonomi. Jadi kalau misalkan kondisi sekarang itu Indonesia masih dalam kondisi yang aman, masih terjaga walaupun tertekan dalam hal kurs, ya kita patut bersyukur lah kita masih bisa survive, di mana ada beberapa negara yang collapse gitu kan. Itu emang itu digoreng paling nikmat sih, kurs rupiah ya kan, harga BBM terus aja gitu, banyak kok materi. Aman ya, Kades Wakatobi kecewa dengan YouTuber Denmark yang memperbaiki jembatan di kampungnya tanpa pemberitahuan ke pemerintah setempat. Mohon maaf Bapak, apa susahnya bilang terima kasih coba? Apa susahnya bilang makasih? Hatur nuhun, dangke banyak. Apa susahnya? Kan lumayan, Bapak itu nggak perlu capek-capek ngebangun jembatan, sudah ada orang yang benerin. Atau jangan-jangan Bapak jadinya rugi karena nggak bisa mainin proyek tersebut, dananya nggak cair, keluarga Bapak jadi nggak sejahtera, begitu maksud Bapak. Dan buat kalian nih, kalian berpikir kades-kades kayak gini cuma satu, kagak, udah banyak ngejabat 9 tahun. Ini sempat viral ya. Jadi ada satu bule yang datang ke satu tempat di Indonesia, Wakatobi lebih tepatnya ya. Itu ngebangun jembatan yang menurut dia itu udah waktunya diperbaiki, direhab gitulah intinya ya. Terbangun tuh jembatan. Nah, banyak orang kemudian komentar, waduh, masa harus orang bule, orang luar bahkan yang harus care pada kondisi infrastruktur di daerah gitu, gimana pemerintah daerahnya nih ya kan. Nah, ini kadesnya langsung komentar gitu. Kadesnya tuh komentarnya kalau nggak salah, coba di googling ya, ada banyak berita yang ngebahas soal ini karena viral banget nih. Kadesnya tuh bilang harusnya tuh nggak diperbaiki dulu, itu jembatan masih bagus, masih bisa 5 tahun lagi gitu, katanya gitu loh. Malah menuduh apa istilahnya ya macam-macam gitulah, demi konten lah dan seterusnya. Ini ada yang komentar masuk juga nih, tinggal bilang makasih aja, apa susahnya sih gitu. Udah dibantuin bangun loh. Kita kan jadi mikir macam-macam, apa jangan-jangan nih ada beberapa pemerintah daerah yang ngerasa proyeknya keambil gitu. Harusnya jadi proyek saya tuh. Dikerjain lagi. Kan begitu. Masih banyak watak-watak pemerintah daerah kita tuh yang begini. Ada kasus yang viral juga Pandawara. Pernah dengar soal itu? Ada sekelompok anak muda yang demen banget ngebersihin sungai atau pantai yang kotor gitu. Karena mereka penyuka kebersihan gitu. Pernah ada satu pantai yang kotor yang minta ampun, itu didatangi oleh sekelompok anak muda ini. Beberapa warga yang tahu itu ngebantu juga untuk ngebersihin pantai. Tahu nggak apa yang terjadi? Pemerintah daerah protes. Kenapa nggak lapor dulu? Kenapa nggak birokrasi dulu, izin dulu gitu? Waduh, apa susahnya sih bilang terima kasih? Itu justru kritik untuk Anda pemerintah daerah yang tidak peka terhadap kebutuhan masyarakat. Kalau ada pantai yang kotor, Anda kan punya sumber daya buat ngebersihin gitu. Kenapa harus orang rakyat biasa yang turun tangan? Kalau Anda punya dana untuk perbaikan infrastruktur jembatan misalnya, kenapa nggak tidak dilakukan? Kenapa harus orang luar negeri bule yang bukan warga negara Indonesia yang harus melakukannya gitu? Itu kritik, harusnya malu gitu. Dan ketika terbantu dibersihin pantainya, dibantu dibangun jembatannya, apa susahnya sih bilang terima kasih? Heran saya, heran. Oke, segini dulu video kali ini. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Saya Abdul, ciao.